Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Patricia Hasyam dari kelas IP 4C. Baik, di video kali ini saya akan memaparkan penjelasan tentang masyarakat ASEAN. Latar belakang masyarakat ASEAN. Awal mula masyarakat ekonomi ASEAN terjadi dalam konferensi tingkat tinggi yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam KTT, terbentuklah suatu vision 2020, sebuah visi utama yang bersama-sama akan dijalankan pada tahun 2020. Tujuan vision 2020 adalah untuk menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai daerah dengan pembangunan ekonomi yang merata. Awalnya aktivitas masyarakat ekonomi ASEAN akan dilaksanakan pada tahun 2020. Namun rencana dipercepat 5 tahun lebih awal untuk meningkatkan daya saing ASEAN agar bisa menyaingi pasar global, khususnya Cina dan India, dalam hal menarik investasi Asia. Kesepakatan mempercepat aktivitas masyarakat ekonomi ASEAN menjadi langkah nyata untuk menjadikan ASEAN sebagai kawasan perdagangan bebas. Selanjutnya, kesepakatan ini dikenal dengan nama Deklarasi Cebu. ASEAN juga mengupayakan perjanjian kerjasama dengan antara ASEAN dengan negara mitra dagang seperti Cina, India, Jepang, Korea, Australia, dan Selandia Baru. Usaha memperkuat langkah percepatan integrasi ekonomi ASEAN dilakukan dengan meletakkan sebuah kerangka hukum yang menjadi dasar komitmen negara anggota. Dilakukan lewat penandatanganan ASEAN Charter pada KTT ASEAN ke-13 pada tanggal 20 November tahun 2007. Bersama dengan piagam ASEAN, Blueprint MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN, yang merupakan panduan dan jadwal strategi, waktu, dan tahapan pencapaian disepakati. Oke, untuk selanjutnya ada 4 kerangka strategi masyarakat ASEAN. Di sini memiliki tujuan utama untuk menghadirkan kemakmuran dan pemerataan ekonomi bagian seluruh masyarakat. Kawasan ASEAN dibentuk 4 kerangka strategis untuk mencapai tujuan dibentuknya masyarakat ASEAN, yaitu yang pertama ada pasar dan basis produksi tunggal. Menciptakan pasar tunggal dan kesatuan basis produksi sebagai upaya perluasan melalui integrasi regional untuk mencapai skala ekonomi yang optimal. Lewat proses integrasi ekonomi, ASEAN secara perlahan akan menjadi kawasan yang bebas perdagangan barang, jasa, modal, dan tenaga kerja. Untuk kedua, kerangka selanjutnya yaitu kawasan ekonomi berdaya asing. Dilakukan dengan memperkuat peraturan dalam kompetisi ekonomi, seperti kebijakan perlindungan konsumen, perpajakan, aktivitas hak atas kekayaan intelektual, dan pengembangan infrastruktur. Yang ketiga ada kawasan dengan pertumbuhan ekonomi yang merata. Pemberdayaan ekonomi dilakukan untuk membantu usaha kecil dan penengah utama, terutama di Kamboja, Myanmar, Laos, dan Vietnam. Negara-negara ini diprioritaskan karena kondisi negara yang kurang aman karena berulang kali mengalami konflik politik, sosial, dan kebudayaan. Yang terakhir, kawasan yang terintegrasi dengan ekonomi global, yaitu mengintegrasikan ekonomi kawasan dengan ekonomi global dengan tujuan dasar untuk meningkatkan peran serta ASEAN dalam peraturan kebijakan global. Nah, untuk selanjutnya di sini ada manfaat masyarakat ekonomi ASEAN untuk Indonesia.
Yang pertama, membantu menstabilkan ekonomi negara. Banyaknya hambatan perdagangan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan ekonomi Indonesia kurang stabil. Kehadiran masyarakat ekonomi ASEAN akan memberi manfaat untuk Indonesia agar bisa mengakses pasar yang lebih luas. Hal ini tentu berdampak positif bagi stabilitas ekonomi Indonesia. Yang kedua, ekspor dan impor. Indonesia kaya akan sumber daya alam yang berkualitas dan tidak memiliki oleh negara lain. Proses ekspor yang selama ini terhambat oleh tingginya biaya cukai kini secara perlahan-lahan teratasi. Produk Indonesia kini memiliki pasar yang lebih luas berkat kemudahan yang ditawarkan oleh masyarakat ekonomi ASEAN. Yang ketiga, peluang investasi. Salah satu keuntungan masyarakat ekonomi ASEAN adalah aliran bebas investasi, artinya akses ke investor asing lebih mudah khususnya bagi perusahaan-perusahaan startup yang membutuhkan biaya besar. Indonesia kini memiliki 5 startup unicorn dan yang paling banyak jumlahnya di Asia Tenggara. Yang keempat, meningkatkan pendapatan negara. Ekspor produk antar negara anggota tidak lagi dikenakan biaya. Hal ini memberikan keuntungan bagi produk yang akan dipasarkan di luar negeri. Masyarakat ekonomi ASEAN membuat Indonesia tidak perlu lagi mengeluarkan biaya lebih untuk mengekspor produk lokal. Yang terakhir, mengembangkan bisnis kreatif. Karena kompetisi yang semakin tinggi, pengusaha harus mulai berpikir kreatif agar produknya lebih dipilih dan diminati pasar. Industri-industri kreatif pun akan semakin berkembang. Indonesia sudah menyiapkan wadah untuk mendukung berkembangnya industri kreatif seperti dengan munculnya lembaga seperti Badan Ekonomi Kreatif. Nah, itulah hasil pemaparan penjelasan tentang masyarakat ekonomi ASEAN. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup